dari tafsir Amali mengenai Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza shiratun mustaqim. Yang artinya dibacakan oleh Mbak Bunda. Rasulullah, ya Isa itu adalah menjadi pertanda akan adanya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa keberadaan Nabi Isa alaihissalam itu menjadi petanda datangnya hari kiamat. Dan karena itu jangan kamu ragu-ragu mengenai tentang kiamat itu dan kita itu nggak boleh ragu-ragu mengenai datangnya hari kiamat. Karena hari kiamat itu nyata ada, kan sudah ada di Beriman, rukun iman yang berapa? ya, Yang kelima ya. Rukun iman yang kelima itu kita harus meyakini bahwa hari kiamat dan tandanya datangnya hari kiamat itu yaitu dengan turunnya Nabi Isa. Jadi itu Nabi Isa itu sekarang itu belum ada. Nabi Isa ini masih ada di langit baru. Jadi Nabi Isa ini diangkat sama Allah dan turunnya itu nanti ketika hari kiamat. Kemudian itu kita harus yakin itu namanya rukun iman, makanya harus diyakini oleh setiap orang yang beriman. Jadi kita harus yakin dengan hari kiamat itu, tapi nggak tahu kapan. Ya, terserahnya Allah. Kemudian dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Makanya itu kembali Allah. Karena itu gimana itu harus kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mbak kita. Dan janganlah kamu sekali-kali dikalikan oleh kita, sungguh kita itu sebenarnya pasti. Jadi maksud ayat ini yaitu jangan kamu sekali-kali dikalikan oleh syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Musuh yang nyata bagi kita itu adalah syaitan. Ya. Jadi kita jangan sampai dapat dikalikan oleh syaitan itu. Ya, gimana caranya kita harus bisa menjaga keimanan kita. Jadi kayak misalnya gimana kalau misalnya nanti kita di tengah-tengah jalan itu tiba-tiba belok. Maksudnya kayak tadinya kan setiap orang itu pasti ada beloknya ya. Tadinya istiqomah lurus gitu lah, kemudian tiba-tiba belok. Karena dia udah kembali lagi ke jalannya. Itu disebut dengan orang yang takwa. Orang yang takwa itu apa sih? Orang yang mau meninggalkan perbuatan perbuatan yang baik. Jadi setiap orang itu nggak mungkin terus terusnya nggak mungkin. Pasti ada beloknya. Ya, pas ketaan kita belok, kita harus tahu gimana caranya kita sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat selanjutnya yang akan dibacakan oleh dia. Isa bil-bayyinati qala qad ji'tukum bil-hikmati wa litubayyina lakum ba'da alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatkanlah kepadaku. Jadi maksudnya ayat ini yaitu sungguh ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kau perselisihkan, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatlah kepadaku. Jadi maksudnya ayat ini yaitu Nabi Isa itu datang membawa keterangan dan Nabi Isa itu berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Jadi nanti ketika hari kiamat itu banyak yang berselisih.
berselisih tentang apa, kayak kan ketika hari kiamat itu kita masih nggak tahu mau ngikut siapa, kan waktu itu Nabi Isa belum turun, jadi kita nggak tahu mau ngikut siapa dulu. Kemudian tiba-tiba nanti ada Dajjal, dia tuh ya kayak membawa kebenaran, makanya itu dikatakan Dajjal itu bawa api sama bawa air. Tapi kalau di orang mukmin, apinya Dajjal itu, airnya Dajjal itu menjadi apinya kita, kebalikannya gitu. Jadi Dajjal itu membawa seperti itu, kayak membutakan kita biar kita itu terkecoh agar mengikuti dirinya gitu. Jadi Nabi Isa itu nanti datang dan berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah. Hikmah itu apa sih? Suatu ketegasan, suatu kebijaksanaan. Jadi untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kau perselisihkan. Makanya itu di hari Jumat itu banyak-banyak baca Al-Kahfi. Biar apa? Biar nantinya itu ketika di hari kiamat itu kita terhindar dari Dajjal, fitnahnya Dajjal. Minimal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Jadi diusahakan setiap hari Jumat. Kalau nggak bisa setiap hari Jumat. Kalau bisa setiap mau tidur itu lebih bagus. Kemudian di sini kembali lagi, Nabi itu menjelaskan kepada apa ya gitu? Oke. Jadi Nabi Isa itu datang untuk menjelaskan sebagian dari apa yang diperselisihkan, dan maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadamu. Jadi di sini ada tafsir Jalalainnya, yaitu dan tatkala Isa datang dengan membawa mukjizat dan syariat-syariat, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa hikmah, kenabian dan syariat Injil, dan untuk menjelaskan kepada kalian sebagian dari apa yang kalian berselisih tentangnya, yaitu tentang hukum Taurat, yaitu menyangkut masalah agama dan masalah-masalah lainnya. Jadi Nabi Isa ini menjelaskan kepada mereka perkara agama yang sebenarnya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadamu. Jadi Nabi Isa ini maksudnya nanti Nabi Isa membawa hikmah, maksudnya itu Nabi Isa itu datang membawa mukjizat, membawa syariat-syariat. Nah, di situ nanti dijelaskan kepada kita mengenai tentang Taurat yang lagi diperselisihkan, kemudian mengenai tentang Injil, dan menjelaskan kepada mereka perkara agama yang sebenarnya. Ayat selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mbak Ida. Jadi ayat ini menjelaskan, sungguh Allah dia itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Jadi ini perkataannya Nabi Isa lagi. Jadi ayat ini Nabi Isa berkata, sungguh Allah dia itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Jadi di sini ada sebuah kalimat perintah, yaitu Nabi Isa itu mengatakan bahwa Allah itu Tuhannya Nabi Isa dan Tuhanmu, maksudnya Tuhannya orang mukmin, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang ayat selanjutnya. Ya kita maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab benar yang kedua. Jadi ayat ini menjelaskan, tetapi golongan-golongan yang ada itu saling berselisih di antara mereka. Jadi nanti umatnya Nabi Muhammad itu terpecah menjadi berapa? 70 yang berselisih cuma satu. Jadi di golongan-golongan ini banyak yang berselisih gitu kan. Jadi mereka ini orang-orang yang berselisih ini akan celaka. Tapi kalau orang-orang yang zalim, karena azab pada hari yang pedih, yaitu hari kiamat. Jadi di sini ada tafsir jalannya, yaitu maka berselisihlah golongan-golongan di antara mereka tentang perkara Nabi Isa ini, apakah dia anak Allah atau Allah.
Allahnya atau apa ini, atau dia anak Tuhan, atau dia Allah. Dan yang ketiga, maka celakalah yang diserlah. Lafaz al-wail menunjukkan kalimat azab bagi orang-orang yang kafir, karena perkataannya mereka itu akan mengenai Nabi Isa, yaitu sisaan dari yang pedih atau azab yang menyakitkan. Pokok ayat ini itu menjelaskan tentang golongan-golongan yang berselisih mengenai Nabi Isa. Nabi Isa kan selanjutnya ya apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Jadi di sini dijelaskan yaitu yakni bahwa hari kiamat itu benar-benar akan terjadi, sedangkan mereka melalaikannya. Mereka ini mereka siapa? Orang yang kafir, orang zalim dan lain-lain. Pokoknya golongan-golongan orang yang berdosa. Mereka ini melalaikan bahkan hari kiamat. Padahal itu harusnya itu sudah menyiapkan diri kita dari sekarang untuk hari kiamat nanti. Karena pada hari kiamat itu Allah itu sudah begitu. Al-Quran itu sudah diangkat, sudah nggak bisa kita mau taubat itu nggak bisa, cuma nggak diterima. Jadi dengan adanya ayat ini kita harusnya menyiapkan diri kita untuk hari kiamat kelak, yaitu berbanyak amal baik, berbuat baik dan lain-lain. Sehingga ketika hari itu tiba mereka tidak menyadarinya terlebih dahulu. Jadi itu orang-orang kafir itu nggak nyadari pas hari itu. Soalnya ketika matahari timbul, matahari itu timbulnya dari timur ke barat. Jadi ketika nanti matahari timbul dari barat, orang-orang kafir itu nggak sadar karena matahari timbulnya dari barat. Karena kan gini loh, kan matahari terbit dari timur. Terus kemudian sama matahari nanti itu gelap. Jadi itu nggak ada cahaya, masih nggak ada cahaya, itu nggak ada matahari timbul. Waktunya itu malam terus, selama 40 hari. Terus pas sudah 40 hari itu, nanti tiba-tiba mataharinya timbul dari barat. Di situ mereka baru sadar, ternyata hari kiamat itu sudah datang. Ternyata hari kiamat itu betulan ada gitu. Karena itu mereka adalah orang-orang yang akan menyesal, karena mereka itu orang-orang yang menyepelekan dosanya. Jadi nggak ada taubat lagi, nggak ada. Kemudian sedangkan di hari itu penyesalan mereka tidak berguna lagi dan tidak akan menahan sisa yang akan menimpa mereka. Jadi sudah nggak bisa lagi yang berbeda sama Allah. Jadi sudah ditutup pintu taubatnya. Ya selanjutnya udah. Kecuali mereka yang bertakwa. Maksudnya bisa. Maksudnya tadinya tuh kayak misalnya ada orang-orang yang dekat teman-teman. Arif tuh gimana sih? Dia nempel banget, pokoknya akrab banget sama orang. Kan mas besti gitu loh. Nah, mereka ini saling bermusuhan. Karena apa? Itu teman hari kiamat. Kan mereka saling ini ya, apa namanya? Banyak yang melalaikan tadi itu. Terus mereka nggak menyadarinya. Kamu mau tobat, tapi kan sudah bisa tobat tadi ya. Nah, itu teman-teman yang tadinya dekat itu sampai musuhan gitu. Saking kiamat gimana ini, gimana gitu. Kecuali orang-orang yang takwa. Kalau orang-orang yang apa enak kan? Orang yang takwa itu apa tadi? Orang yang di jalan Allah. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang mau memperbaiki diri dari kesalahannya. Jadi ketika orang itu lurus, kemudian dia kembali lagi ke jalan yang lurus, itu maka disebut dengan orang yang bertakwa. Selanjutnya
jam. Ketakutan bagimu pada malam itu, dan tidak ada akan membesarkan hati. Jadi ini Allah mengatakan kalian dalam itu tidak ada ketakutan pada hari itu. Jadi orang-orang Islam itu ya udah biasa aja, kayak pas datangnya hari kiamat biasa aja, kayak nggak takut, nggak apa, karena dia sudah punya simpanan amal, simpanan pahala buat hari kiamat itu. Kemudian tidak pula bagi yang bersedih hati, jadi itu nggak ada yang sedih, nggak ada ketakutan gitu aja. Jadi kenapa sih kayak kita itu dianjurkan untuk menghafal Al-Quran ya, karena nanti hari kiamat itu orang berangkat, terus kita ini yang paling rawan kena fitnahnya Dajjal itu perempuan. Jadi kenapa perempuan itu ketika hari kiamat nanti itu diriwayatkan diikat-ikat di tiang rumah, biar kita itu nggak macam-macam kemana-mana. Karena kalau kita sudah ketemu Dajjal, kita tuh bakal ikut dia. Jadi itu kalau bisa tuh perempuan-perempuan zaman sekarang itu menghafal Quran, biar ketika nanti pas hari kiamat itu kita ngelawak. Orang-orang nggak bisa baca, kita ngelawak. Tuh. Kemudian ayat selanjutnya. Tiga. Baik, ayat selanjutnya itu yang akan dibacakan oleh Mbak Muda, ayat 69. Itu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Jadi maksudnya ayat ini yaitu menjelaskan ayat yang sebelumnya. Itu penjelasan sebelumnya kan, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati. Jadi ayat 69 ini yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. jadi maksudnya yaitu orang-orang yang beriman itu Allah mengatakan kepada mereka yaitu masuklah kamu ke dalam surga, dan kamu dan pasanganmu akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu beriman itu sama Allah. Ya, mungkin aja apapun, segala apapun itu. Ini tadi itu menjelaskan tentang kegembiraan yang ada di dalam surga, yaitu kepada mereka diadakan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu akan kekal di dalamnya. Kemudian ayat selanjutnya 72. Mbak Muda. Ya. Tilka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Tuh, jadi dari ayat ini sudah sangat jelas ya, segala perbuatan yang kita kerjakan di dunia itu akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi kayak kalau kita melakukan hal baik, maka kita akan mendapatkan apa? Terus hadiahnya surga. Terus kalau kebalikannya kita melakukan dosa, maka kita akan mendapatkan neraka. Jadi oleh karena itu kita selalu berusaha agar kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Biar apa? Masuk surga. Jadi surga yang diwariskan kepada kamu itu karena perbuatan, jadi tabur tuan. Ketika kita menanam suatu hal kebaikan, maka kita akan memanen sebuah kebaikan pula. Dan itu manennya di mana? Jadi surga, akhirat. Kemudian ayat selanjutnya, Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Dan di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagian kamu makan. itu sudah dijelaskan ya tadi kenikmatan yang ada di dalam surga, yaitu banyak buah-buahan yang sebagiannya dimakan.
itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Ya, jadi ini ayat ini kebalikan dari ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya tadi itu kan tentang surga dan kenikmatannya. Jadi kalau yang ini menjelaskan tentang kalau orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kebalikan dari ayat yang tadi. Kalau ayat yang tadi itu kan menjelaskan tentang kenikmatan surga dan seisinya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kalau yang tadi kan itu tentang kenikmatan surga dan seisinya. Dan kalau yang ini, jadi ayat ini menjelaskan tentang orang yang berdosa yang akan kekal di dalam azab neraka jahanam. Jadi orang yang berdosa itu gitu, kekal di dalam neraka. Tapi tidak kalau ini itu dicuci dulu itu kita menghapus dosa dulu di dalam neraka, kemudian kita diangkat masuk ke surga. Iya, happy ending. Ayat selanjutnya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diiringkan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Jadi maksud ayat ini yaitu tidak diringankannya azab dari diri mereka. Maksudnya diri mereka ini sama orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang syirik, itu azabnya nggak diringankan. Tapi kalau orang Islam tadi, pasti kan kita semua ada dosanya ya, pasti diringankan. Kemudian dan mereka berputus asa di dalamnya. Jadi kata putus asa ini kita dapat mengambil hikmah. Kalau kita itu nggak boleh Putus asa. Orang putus asa itu gimana sih? Berserah diri, Pasrah sebelum berjuang, itu orang yang berputus asa. Jadi nggak boleh. Orang yang berputus asa itu sifatnya orang-orang yang di neraka. Kemudian ayat selanjutnya, Mbak Cia. Mama zalamnahum walakin kanu humul zalimin. Dan mereka berseru, Ya, wahai malaikat Malik, dan tidaklah kami menzalimi. dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya ini gimana? Yaitu orang-orang yang tadi, kan orang-orang yang disiksa di dalam neraka itu mereka itu sesungguhnya menzalimi dirinya sendiri. Iya. Maksudnya apa saudara? Zalim itu apa? Zalim itu apa? Zalim itu menempatkan segala sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu disebut dengan zalim. Misalnya apa? Kalau yang di sini yang dimaksudkan kayak kita kan sudah tahu suatu hukum itu, tapi kita nggak tahu. Itu kan kayak orang fasik. Ya sama aja. Dia menzalimi dirinya sendiri karena dia pura-pura nggak tahu itu. Ya kesannya kan jadi menyiksa dirinya sendiri nantinya. Itu Allah itu nggak pernah melindungi kita, tapi yang ada itu kita zalimi diri kita sendiri, kita zalimi Allah, kita zalimi orang lain gitu. Jadi kita berusaha agar tidak dari kita zalim baik pada diri sendiri, pada orang lain, ataupun sama Allah. Ya, ayat selanjutnya. Wanadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu menghentikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keputusasaannya orang yang kekal di neraka tadi. Orang yang terkena azab itu mereka berkata, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu matikan kami saja. Tapi malaikat Maliknya jawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi itu kan ketika kita di akhirat nanti kita tetap hidup, ruhnya tetap hidup. Memang jasadnya sudah nggak ada, tapi ruhnya tetap hidup. Terus mereka ini sudah putus asa, sudah frustasi gitu. Jadi makanya minta dimatikan oleh malaikat Malik, minta dimatikan aja.
biar bukan ngertiin kita aja, maksudnya diganti ilmunya ya. Setelah itu malaikat-malaikatnya menjawab, ya sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka, meski kamu hidup ataupun mati, kamu tetap tinggal di neraka. Kemudian ayat selanjutnya, Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. nah itu maksudnya yaitu ini kebanyakan sifat manusia itu ketika dia diberitahu suatu kebenaran tapi dia itu malah membenci kebenaran itu. Ya sama kayak kita pada umumnya, kayak misalnya dikasih tahu sama mbak-mbak pengurus ya, dikasih tahu yang baik tapi kita malah nggak suka kan, nggak suka kalau dikasih tahu yang baik itu. Iya kayak apa sih gitu ya, padahal nggak boleh begitu. Jadi kita berusaha untuk selalu menegakkan kebenaran di jalan Allah. Jadi sekian pelajaran tafsir amali hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.